Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak untuk kelas 11 RPL. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke kompetensi dasar ketiga, di mana materi yang akan dibahas adalah tentang format tabel pada halaman web. Jadi pada materi ini akan dibahas tunjukkan bagaimana kita membuat tabel menggunakan skrip tag bahasa HTML. Nah, silakan Anda simak presentasi berikut. File presentasinya sudah Anda bisa akses di halaman Moodle. Ya, di sini ada presentasi ketiga. Anda silakan simak beberapa slide untuk teori dasar tentang tabel. Fungsi dasar tabel pada dasarnya tabel digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom. Nah, seperti pada gambar di samping ini Anda melihat ada sebuah tabel di mana terdiri dari 3 buah kolom, nama, nomor, nama dan blog, alamat blog, di mana ada beberapa baris. Yang di sini adalah isinya hanya menampilkan data orang-orang pengelola sebuah blog. Nah, tapi selain itu fungsi lain daripada tabel bisa digunakan untuk membuat tata letak atau layout halaman web. Jadi untuk menampilkan sebuah halaman web, layoutnya atau tata letaknya itu kita bisa manfaatkan tabel. Nah, setelah Anda mengetahui fungsinya, bagaimana kerangka dasar sebuah tabel. Nah, ini adalah kerangka dasar sebuah tabel. Jadi sebuah tabel terdiri dari 2 bagian, yaitu heading tabel dan body tabel. Nah, tabel sendiri dibuka menggunakan tag tabel dan ditutup dengan tag penutup tabel. Di antara tag tabel ini, di dalamnya ada 2 bagian, yaitu heading tabel menggunakan tag t-head, ditutup dengan t-head, dan body tabel ditutup di awal dibuka dengan tag t-body dan ditutup dengan tag body. Ini adalah kerangka dasarnya. Nah, bagaimana kontennya? Nah, di poin C ini akan dibahas bagaimana bentuk sebuah tabel yang sederhana. Nah, ini dari kerangka dasar ini nanti kita akan lihat bagaimana sebuah tabel yang sederhana. Nah, di sini ada sebuah tabel sederhana terdiri dari 3 buah baris dan 3 buah kolom, di mana baris pertama adalah judul, dua baris berikutnya adalah datanya. Kolom pertama berisi nomor urut, kolom kedua berisi nomor induk, kolom ketiga berisi nama. Baris pertama berisi nama siswa dengan nama Farhan, dan baris kedua berisi nama siswa dengan nama Apik. Bagaimana membuat tampilan di layar web supaya seperti ini? Maka kita membutuhkan yang namanya tag tabel. Nah, bagaimana membuatnya? Silakan Anda jalankan SAM pada web server, kemudian Anda jalankan Notepad++ sebagai text editornya, ketik kode di samping ini, ya, kemudian simpan dalam nama file tabel_1.php di folder sam_htdoc kd3. Jalankan browser, kemudian ketik localhost kd3 tabel1.php. Maka kalau tidak ada masalah, hasilnya seperti ini. Mari kita bahas codingnya satu-satu. Baris ketujuh, di sini ada tabel border 1, artinya kita membuat tabel dengan bingkai ukurannya 1. Jadi Anda kalau tanpa border berarti di sini bingkainya akan hilang. Jadi ada tabel tapi tidak kelihatan bingkai tabelnya. Nah, di bagian t-head itu adalah bagian heading tabel, di mana di dalam t-head kita akan menyimpan satu baris, itu satu tr ketemu tr, itu artinya kita membuat satu baris. Nah, di dalam tr terdiri dari beberapa th itu judul kolom, kepanjangan dari tabel heading, ya. Ini th. Jadi ada th pertama nomor ditutup dengan tag /th, th kedua nomor induk ditutup dengan /th, tag ketiga nama siswa. Jadi satu th itu terdiri dari satu kolom, di mana kalau kumpulan kolom th disimpan dalam satu tr ini di dalam tabel t-head. Nah, untuk datanya sendiri disimpan di dalam t-body, di mana t-body ini nanti akan berisi dua baris, berbaris-baris. Setiap baris akan dimulai dengan tag pembuka tr dan tag penutup tr. Nah, untuk kolom datanya tidak menggunakan th tapi menggunakan td karena dia adalah data. Kalau judul kolom pakai th. Nah, TD 1
garis miring TD berarti kita membuat kolom pertama labelnya nomor 1, TD yang kedua 2001 berarti tabel yang ke baris yang ke pertama. Nah, untuk data tetap kolom kedua isinya ini 2001 dan seterusnya ya. Jadi Anda bisa melihat ketika kita mau menambah data yang baru, Anda cukup membuat TR yang ketiga, TR. Nah, di dalam TR itu Anda buat TD nomor 3, TD berikutnya nomor induk berapa, TD berikutnya adalah nama orangnya. Maka ketika dijalankan akan tampak tabel seperti ini. Ini tabel sederhana, belum kompleks ya, hanya ada terdiri beberapa baris dan kolom. Nah, bagaimana kalau membuat tabel di mana kita akan menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom? Nah, seperti ini. Lihat, perhatikan di bagian contoh. Ketika dijalankan, kita menginginkan bentuk tabel seperti ini, di mana identitas siswa, kolom identitas siswa itu dibagi dua menjadi nomor induk dan nama siswa, sedangkan jenis kelamin dibagi dua menjadi laki-laki dan perempuan. Nah, di bagian judul kolom yang pertama inilah kita akan membuat dua buah kolom yang disatukan. Jadinya ini juga sama, dua buah kolom yang disatukan. Nah, ini artinya kita membuat tabel dengan menggunakan penggabungan kolom. Nah, bagian mana yang dirubah? Nah, silakan Anda lakukan langkah-langkah berikut. Nah, untuk menggabungkan kolom, yaitu kita cukup menyebutkan saja kalau dia adalah kolomnya kolom heading TH, tambahkan atribut baru call span. Call span itu artinya menggabungkan kolom sama dengan dua, artinya dua kolom digabungkan. Call span sama dengan dua, yang berarti maka di baris pertama ini kita menggabungkan dua kolom ya, TH. Nah, bahwa di bawahnya baru normal, TR, TH-nya 4, ada nomor dan seterusnya. Dan di bagian data pun juga sama. Jadi bagaimana menggabungkan kolom? Maka kita gunakan atribut call span sama dengan X, di mana X adalah jumlah baris jumlah kolom yang akan digabungkan. Oke, next berikutnya. Bagaimana kalau kita ingin menggabungkan dua baris menjadi satu baris? Nah, jadi ada dua baris yang digabungkan. Kalau tadi menggabungkan kolom, kalau yang sekarang adalah menggabungkan baris. Nah, di sini contoh berikutnya adalah bagaimana kita menggabungkan baris. Nah, Anda perhatikan di sini. Kita modifikasi tabelnya bahwa sebelum nomor identitas siswa itu ada kolom nomor urut, di mana kolom nomor urut ini menggabungkan baris pertama dan baris kedua di judulnya. Juga ada kolom kelas, di mana kolom kelas ini adalah menggabungkan adalah baris pertama dengan baris kedua pada bagian heading. Bagaimana melakukannya? Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara menambahkan atribut baru. Karena kita sebutnya bukan call span. Nah, karena kita akan menggabungkan baris, maka atributnya adalah row span. Maka di sini ketika membuat TH nomor induk atau nomor urut, maka Anda tinggal menyebutnya TH row span 2, artinya nomor ini akan digabung dua baris ke bawah. Nah, berikutnya kelas pun sama. Kelas di sini ada TH row span sama dengan 2, maka dia akan menggabungkan dua baris ke bawah. Nah, di sini tinggal menambahkan ada nomor baru, berarti kan nomor urut baru, dan menambahkan data yang baru. Nah, jadi kesimpulannya, bagaimana membuat tabel? Kita gunakan tag tabel. Tabel terdiri dua bagian, yaitu heading disimpan dalam tag t-head, body juga terdiri dari tag section body adalah tag body. Di dalam tag heading, di dalam t-head itu terdapat beberapa tr, kemungkinan 1 tr, kemungkinan 2 tr atau lebih tergantung kondisinya. Di dalam tr untuk membuat data, kalau dia adalah judul kolom maka gunakan TH, kalau dia adalah data gunakan tag TD berpasangan. Bagaimana kalau kita menggabungkan kolom? Nah, di dalam TH atau TD tambahkan call span. Ya, itu adalah atribut untuk menggabungkan kolom. Sedangkan yang menggabungkan baris kita gunakan atribut row span. Nah, di sini ada border sama dengan 1, berarti tabelnya akan ada bingkainya. Kalau bordernya tidak diketik, maka bingkainya akan hilang. Nah, cukup sekian untuk secara singkatnya bagaimana konsep tentang tabel di HTML
Untuk lengkapnya silakan Anda ikuti skrip-skrip latihan yang ada di bahan bacaan materi ketiga, yaitu tentang tabel. Nanti setelah ini akan saya sertakan video praktek dari KD ketiga ini ya. Jadi Anda baca dulu, nanti saya akan mempraktekkan menggunakan video tentang bagaimana praktek membuat tabel pada halaman web. Cukup sekian dan terima kasih ya. Jangan lupa like and subscribe di channel Pojok Programmer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.